Wanita ini bernama Marisa Ventura. Ia merupakan seorang ibu sekaligus ayah untuk putra tunggalnya yang bernama Tai. Sejak berpisah dengan sang suami, Marisa harus berjuang membesarkan anaknya seorang diri. Untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari, Marisa bekerja sebagai pelayan di Beresford Hotel yang merupakan hotel bintang 5 dan cukup ternama di kota Manhattan, yang mana hotel tersebut sering menjadi tempat menginap bagi orang-orang penting, tajir dan terkenal. Meski hanya sebagai pelayan, tetapi Marisa selalu melakukan pekerjaannya itu dengan sepenuh hati tanpa mengeluh sedikitpun. Berkat kerja kerasnya yang selalu disiplin dan cekatan itulah Marisa kerap mendapatkan pujian dari atasan dan para tamunya. Bahkan temannya yang bernama Stephanie tidak segan-segan mempromosikan Marisa untuk mengisi posisi sebagai asisten manajer yang baru. Di hari itu hotel kedatangan dua orang tamu penting. Tamu pertama merupakan calon wakil rakyat yang bernama Chris Marshall. Saat itu Chris yang sedang mempersiapkan kampanye untuk mencalonkan diri sebagai senator memilih hotel tempat Marisa bekerja sebagai tempat pusat konferensinya. Sementara tamu yang kedua adalah seorang wanita sosialita kelas atas yang bernama Caroline Line. Melihat Marisa berdikasi tinggi dengan pekerjaannya, Caroline pun sengaja memanfaatkan Marisa untuk melakukan sesuatu hal di luar tugasnya sebagai pelayan, yaitu membelikan stocking. Walau harus terburu-buru karena harus menghadiri pidato anaknya di sekolah, Marisa tetap bersedia melakukannya. Sesampainya di toko, Marisa yang geram karena terus diabaikan penjaga toko pun segera melabraknya. I'd say that you start serving your low end. What do you say, ladies? Am I right or am I right? You're right. Setelah itu Marisa langsung pergi ke sekolah anaknya yang kebetulan sudah gilirannya Tai untuk berpidato. Sayangnya Tai gugup dan terbata-bata. Melihat hal itu teman-temannya mentertawakan dirinya. Tentu saja hal itu membuat Tai jadi malu dan spontan turun dari panggung. Marisa yang melihatnya seketika langsung menghampiri Tai yang bersumpah tidak akan berpidato lagi. Marisa pun dengan hati-hati mengatakan kalau gugup itu adalah hal yang biasa dan sering melanda siapapun. Dan Marisa yakin di lain kesempatan jika Tai mencobanya lagi pasti akan jauh lebih baik. Namun nasihat itu sama sekali tidak mempan untuk merubah pikiran Tai. Demi membuat Tai merasa lebih baik, Marisa memberikan hadiah untuk anak semata wayangnya itu. Marisa yang harus kembali bekerja kemudian membawa Tai ke hotel dan menitipkannya ke rekan kerjanya. Kemudian Marisa bersama rekannya Stephanie bertugas membersihkan ruangan kamar Caroline. Di dalam kamar tersebut terlihat banyak sekali baju mahal dan branded. Rekannya Stephanie dengan iseng membujuk Marisa untuk mencoba memakai sebuah baju yang terlihat sangat mahal dan bagus. Marisa tentu saja menolak hal tersebut. Akan tetapi Stephanie terus saja mendesak Marisa untuk mencoba dan mengenakannya. Di sisi lain Tai yang jenuh memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar hotel, dan saat di lift Tai secara tak sengaja bertemu dengan Chris yang selama ini menjadi idolanya. Chris dengan santainya mengajak Tai ngobrol. Ia kemudian terkagum-kagum dengan kepintaran anak 10 tahun itu. Tanpa pikir panjang Chris mengajak Tai untuk pergi bersamanya ke taman. Tai menerimanya dengan senang hati, tapi ia ingin izin dulu kepada ibunya. Sementara yang terjadi pada Marisa, ia akhirnya luluh dengan bujuk rayu Stephanie. Sewaktu sedang mencoba pakaian mewah itu, Tai dan Chris datang menemui Marisa. Chris tampak terpana begitu melihat Marisa yang tampil cantik dan elegan. Dan detik itu juga Marisa terpaksa berpura-pura menjadi Caroline. Ia mau tak mau menerima ajakan Chris untuk pergi ke taman. Di taman Marisa berterima kasih kepada Chris yang sudah bermurah hati untuk mengajak anaknya untuk mencari udara segar. Dan karena kebaikan Chris itulah Tai yang murung sejak gugup dalam lomba pidato itu perlahan-lahan kembali ceria. Chris menceritakan dan membagikan trik bagaimana dirinya begitu tangguh saat berpidato di depan orang banyak. Jadi selama berpidato Chris menggenggam erat-erat penjepit kertas yang sudah Chris anggap sebagai jimat pengusir rasa groginya. Dan setelah mendengar perkataan Chris, Tai yang merasa lebih baik mengajak ibunya beserta Chris untuk bersenang-senang melihat pinguin. Ketika sedang asyik memandangi pinguin, Chris tiba-tiba mengundang Marisa untuk datang ke acara Amal Medok. Marisa yang ingin menyudahi kebohongannya tentu saja menolak ajakan Chris itu. Bagaimanapun Marisa tahu diri kalau dirinya hanyalah Caroline palsu.
Marisa pun tahu kalau dirinya harus cepat kembali lagi menjadi seorang pelayan. Dengan segera Marisa dan juga Tai beranjak pergi meninggalkan Chris. Sesampainya di hotel, Marisa lekas mencopot pakaian mahal itu. Kalau sampai ketahuan sama yang lain, Marisa tentu akan dikenai sanksi berat. Di tengah kepanikan itu, Paula tiba-tiba memanggilnya untuk menghadap atasan. Marisa seketika merasakan kegelisahan yang luar biasa. Dia menduga kalau sikap lancangnya itu telah diketahui oleh bosnya dan tentu saja bosnya akan langsung memecatnya dari hotel. Namun tanpa disangka-sangka, Marisa malah ditunjuk sebagai asisten manajer yang baru apabila berhasil melewati masa training selama 6 minggu. Bosnya pun mengatakan bahwa terkadang saat hidup menutup satu kesempatan, jalan lain akan terbuka. Marisa yang mendapati kenyataan itu langsung senang. Rupanya Stefani telah memasukkan lamaran Marisa ke HRD tanpa sepengetahuannya. Hal itu tentu menyulut emosi Marisa. Lalu terjadi adu mulut di antara mereka berdua. Stefani pun memperingati Marisa agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan matanya itu. Don't waste them. Sementara di tempat lain, Chris yang sudah jatuh hati dengan Caroline Paslu itu meminta kepada Leonel yang merupakan kepala pelayan untuk mengirimkan undangan makan siang ke kamar Caroline. Dan keesokan harinya Marisa langsung terkejut saat mendapati dirinya dan Chris menjadi berita utama di koran. Marisa semakin takut kalau kedoknya ketahuan. Namun lagi dan lagi Stefani meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Kabar itu pun sampai ke Chris dan Chris sama sekali nggak mempermasalahkannya. Justru sekretarisnya yang bernama Jerilah yang terus meributkan berita itu karena takut image-nya Chris akan buruk. Sementara itu Caroline asli yang sedang galau ditinggal sang kekasihnya tiba-tiba keheranan sekaligus senang saat mendapatkan undangan makan siang dari Chris. Nggak mau melewatkan kesempatan langka itu, Caroline pun segera pergi. Chris nggak habis pikir dengan apa yang dilihatnya sekarang. Wanita yang kini bersama dirinya bukanlah Caroline yang Chris temui waktu itu. Chris selalu memastikannya langsung kepada Leonel. Walaupun 1000 kali ingin menyangkalnya, tetapi dialah wanita yang bernama Caroline lain. Sementara Marisa yang sedang bertugas di sana, terus berusaha menghindari tatapan muka dengan Chris. Seusai makan siang, Chris memberitahu Jerry kalau Caroline yang datang tadi bukanlah wanita yang ingin dia kencani. Di sela-sela obrolannya itu, Chris nggak sengaja melihat Caroline palsu yang tidak lain adalah Marisa yang sedang berjalan bersama Tai. Dengan cepat Chris menghampiri Marisa dan menceritakan kejadian makan siang tadi. Marisa pun beralasan kalau dirinya sudah pindah ke hotel lain. Karena nggak ingin obrolannya semakin kemana-mana, Marisa kemudian bergegas pergi. Meski Marisa terus menghindarinya, hal itu tidak serta-merta membuat Chris jera. Yang ada Chris malah semakin terpikat dengan Marisa. Chris bahkan berjanji kepada Jerry akan datang ke acara amal, asalkan Jerry berhasil membawa Marisa ke acara tersebut. Jerry kemudian menemui Leonel untuk meminta bantuan agar menemukan Caroline palsu. Leonel yang semuanya sudah tahu langsung meminta Marisa untuk datang ke acara amal itu dan mengakui siapa ia sebenarnya. Leonel juga meminta Marisa untuk mengakhiri apapun hubungannya dengan Chris. Kalau tidak, harapan Marisa untuk masuk ke jajaran manajemen bisa terancam. Teman-teman Marisa yang mengetahui kabar itu pun setuju dengan atasannya. Mereka tidak ingin Marisa terbuai dengan cinta dan mulai buyar dengan karirnya yang baru saja dibangun. Dan sebagai teman yang baik, mereka siap menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Marisa untuk tampil maksimal di acara amal itu. Malam itu Chris langsung menyambut hangat kehadiran Marisa yang tampak begitu cantik dan mempesona. Tanpa basa-basi detik itu juga Chris berdansa dengan Marisa. Sayangnya ketika Marisa akan membeberkan segalanya, Chris harus pergi menemui Medok. Caroline yang menyaksikan semua pemandangan itu tentu saja terbakar api cemburu. Ia lalu mengejar Marisa yang terus berlari menjauhi dirinya. Setelah berhasil mengejar Marisa, Caroline sadar kalau wajah Marisa itu tampak familiar. Namun sebelum Caroline memperhatikannya lebih jauh, Marisa kembali kabur.
Di luar gedung, Chris yang menyadari kalau Marissa yang akan meninggalkan acara segera menahannya. Chris ingin menghabisi malam itu dengan memadu kasih bersama wanita yang selama ini membuat dadanya berdebar nggak karuan. Keesokan paginya setelah meninggalkan sepucuk surat Marissa, kemudian mengendap-endap pergi dengan sehening mungkin. Sayangnya serapi apapun Marissa menyimpan rahasianya pada akhirnya akan ketahuan juga. Marissa yang barusan saja keluar dari kamar Chris itu tertangkap basah sama Caroline. Gak terima karena identitasnya telah dicuri, Caroline langsung mengadukan kelakuan Marissa itu ke manajer hotel dan juga Chris. Tepat setelah Chris datang, Caroline yang sudah muak langsung membeberkan semua kebohongan Marissa. Caroline sengaja memanfaatkan momen itu untuk mengambil hatinya Chris. Meski Chris menyangkal kebenarannya, namun detik itu juga Marissa dipecat secara tidak terhormat. Lalu Leonel pun ikut mengundurkan diri dari pekerjaannya karena bagi Leonel, Marissa kemudian pergi dengan hati yang sudah tercabik-cabik. Sementara itu Chris terus mendesak Marissa untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi. Marissa yang sudah tidak sanggup lagi pun membongkar rahasianya. Saat itu Marissa hanya ingin sehari saja hidup tanpa merasa rendah diri hanya karena profesinya sebagai pelayan yang sering dianggap sebelah mata. Namun sekeras apapun Marissa memungkiri realitanya, itu semuanya akan memperjelas kalau Chris dan Marissa tidak akan pernah menjadi satu, sebab perbedaan kasta yang seperti langit dan bumi itu membentang luas di antara mereka berdua. Marissa merasa hari itu adalah hari terburuknya sepanjang masa. Sesampainya di rumah, bukannya disambut dengan pelukan, Marissa malah dicerca habis-habisan oleh ibunya. Rupanya ibunya sudah mengetahui kabar pemecatan itu. Ia menyuruh Marissa untuk bangun dari mimpi Cinderellanya karena segala cicilan dan perut yang keroncongan tidak akan bisa diisi dengan sebuah hayalan tinggi dari Marissa itu. Ibunya lalu menyuruh Marissa untuk bekerja dengan kerabatnya, tetapi Marissa dengan keras menolaknya. Marissa memang pelayan di sebuah hotel, tapi Marissa bukanlah seorang pembantu. Marissa akan terus bekerja sesuai dengan pilihannya. Nggak peduli ibunya setuju ataupun tidak. Sejak kejadian itu, kehidupan Marissa selalu menjadi sorotan kamera dan incaran para wartawan, mengingat Chris adalah calon wakil rakyat yang sedang masa pemilihan. Tak tinggal diam, Chris pun meluruskan semuanya ke awak media bahwa dirinya dan Marissa hanyalah sebatas teman biasa. Chris berteman dengan siapapun tanpa memandang status sosialnya. Chris tidak ingin perbedaan status sosial yang ada dalam pertemanannya itu menjadi bahan olok-olokan. Dan setelah semuanya mereda, Chris fokus dengan pencalonannya sebagai senator. Sementara Marissa sibuk menafkahi keluarganya sebagai pelayan di hotel yang lainnya. Suatu hari Tai nggak sengaja melihat berita kalau Chris akan mengadakan konferensi pers di hotel tempat ibunya kini bekerja. Tai yang hendak pergi ke sekolah tiba-tiba mampir ke konferensi pers itu. Sesampainya di sana, Tai memberanikan diri untuk menyuarakan isi hatinya. Tai tahu kalau ibunya sudah membohongi Chris itu bukanlah suatu kesalahan yang bisa disepelekan, tapi mengingat kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan adalah milik semua orang. Tai dengan tulus meminta Chris untuk memaafkan dan memberikan kesempatan kedua pada ibunya. Chris pun mau memaafkan dan memberikan kesempatan untuk kedua kalinya. Lalu Tai langsung mengantarkan Chris bertemu dengan ibunya. Mengingat rasa cintanya pada Marissa masih sama seperti dulu, Chris pun menyatakan perasaannya lagi. Sekalipun satu dunia menantangnya, Chris akan tetap mencintai Marissa dengan tulus tanpa syarat apapun. Tentu saja hal itu mengemparkan awak media dan menjadi kabar gembira bagi kerabatnya Marissa. Dan setahun kemudian, Chris terpilih menjadi seorang senator dan Marissa sukses menjadi manajer hotel. Mereka berdua pun hidup sebagai pasangan yang serasi.